Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya, Riandiah Pratiwi, akan melakukan praktik coaching. Di sini saya akan berperan sebagai coach dan Bu Aina sebagai coachee. Selamat siang Bu Aina. Selamat siang Bu Rian. Bagaimana kabar Bu Aina hari ini? Iya, alhamdulillah baik Bu Rian. Iya Bu Aina, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu Rian, saya mau sharing sedikit nih Bu Rian terkait permasalahan saya di kelas Bu Rian. Jadi Bu Rian, ada salah satu murid saya yang sering sekali tidak membawa perlengkapan untuk praktek keterampilan SBDP. Nah, dia itu terakhir kalinya ini ketika PTS ini Bu, ini kan baru saja PTS. Nah, ketika PTS itu saya memang akan melakukan penilaian keterampilan SBDP dan lagi-lagi dia tidak membawa perlengkapan keterampilan SBDP itu Bu. Jadi saya agak sedikit resah terhadap sikap murid saya itu. Seperti itu Bu Rian. Baik, berarti di sini Bu Aina memiliki keresahan ya, sedikit keresahan mengenai siswanya yang seringkali lupa tidak membawa alat praktik, kurang lebih seperti itu ya Bu. Nah Bu Aina, jadi fokus pembicaraan kita hari ini mau dibawa kemana Bu Aina? Dan Bu Aina membutuhkan waktu berapa lama untuk berdiskusi masalah ini? Oke, iya Bu Rian, fokus pembicaraan kita kali ini saya ingin menceritakan keresahan saya itu Bu. Kemudian saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu Bu. Dan mungkin kira-kira kita melakukan percakapan ini kurang lebih 15 menit ya Bu. Baik Bu Aina, jadi fokus kita adalah mencari solusi dari permasalahan Bu Aina tadi ya. Nah Bu Aina, situasi siswa Bu Aina sekarang ini seperti apa ya Bu? Iya Bu Rian, untuk situasi siswa saya saat ini, jadi dia itu Bu, ketika saya tanya, kok kamu nggak bawa perlengkapan? Dia itu hanya menunjukkan ekspresi yang biasa aja Bu. Dia tidak menunjukkan rasa bersalah, justru dia itu menunjukkan ekspresi hanya tersenyum saja Bu. Nah, seperti itu Bu. Jadi dan ketika saya tanya kenapa kok mama nggak bawain perlengkapan, padahal orang tuanya itu Bu sudah saya WA, dan itu sudah saya WA juga melalui grup kelas. Kemudian karena saya sudah mengingat dia itu sering sekali tidak membawa perlengkapan, jadi saya juga japri orang tuanya Bu. Nah seperti itu. Jadi situasinya sekarang masih ekspresinya masih biasa aja gitu Bu. Baik Bu Aina, jadi siswa Bu Aina sekarang ketika tidak membawa alat praktik itu tidak merasa bersalah, kurang lebih seperti itu ya Bu Aina. Nah kemudian situasi yang Bu Aina sekarang inginkan itu seperti apa? Iya, jadi situasi yang saya inginkan itu, saya inginnya itu siswa saya tersebut itu memperoleh perhatian yang lebih dari orang tuanya Bu. Jadi ketika ada tugas keterampilan yang memang
perlu dibawa dari rumah dan tidak disediakan oleh sekolahan, sudah disiapkan oleh orang tuanya. Setidaknya disiapkan dulu perlengkapannya sebelum orang tuanya berangkat bekerja, Bu. Jadi tidak kasihan anaknya, nanti anaknya justru di sekolahan bengong melihat temannya yang lainnya mengerjakan prakarya, dia tidak membawa alatnya. Akhirnya dia hanya bisa bengong dan tidak dapat nilai keterampilan, Bu. Oh gitu, Bu. Jadi situasi yang diinginkan Bu Aina adalah agar orang tuanya lebih memperhatikan, kemudian anak tersebut membawa alat praktik untuk SPDP ya, Bu. Nah, dari situasi yang diinginkan Bu Aina tadi, kira-kira gagasan apa yang ingin Bu Aina lakukan untuk menangani masalah tersebut, Bu? Nah, iya Bu Rian, sebenarnya saya sudah pikirkan hal ini sejak beberapa hari yang lalu, Bu Rian. Jadi saya itu sudah memikirkannya, saya harus, karena dia mukanya biasa aja, Bu, ketika saya tanya dan hanya tersenyum, saya ingin berkomunikasi lebih dalam dengan anak ini, Bu. Jadi komunikasi dua arah, dan saya juga ingin padahal kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas juga, Bu. Seharusnya dia tahu tentang kedisiplinan dalam tugas. Nah, seperti itu. Saya ingin dia itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tugasnya, sehingga saya harus melakukan percakapan dua arah dengan dia. Kemudian saya juga ingin menanyakan penyebabnya, kenapa sih kok kamu sering tidak bawa alat praktek. Kemudian selain itu, selain saya ingin ngobrol dengan siswa saya lebih dalam, saya juga ingin berkomunikasi dengan orang tuanya, Bu. Jadi saya ingin menanyakan kira-kira apa sih kesulitan yang dialami orang tua untuk membawakan perlengkapan praktek SPDP itu, Bu. Kemudian yang terakhir, saya juga itu, Bu, ingin meminta bantuan kepada orang tua yang rumahnya dekat. Nah, karena kita sekarang zonasi, tentunya rumahnya berdekatan ya, Bu, tidak terlalu jauh. Nah, saya cari orang tua yang rumahnya dekat, sehingga saya komunikasi dengan orang tua temannya ya, berarti untuk mengingatkan ketika besoknya ada praktek SPDP dan ada yang perlu dibawa, diingatkan, mungkin bisa datang ke rumahnya, seperti itu, Bu. Baik, Bu Aina, ada beberapa gagasan yang sudah Bu Aina sampaikan dan ternyata gagasan Bu Aina itu sangat luar biasa. Nah, kemudian Bu Aina, apa yang perlu Bu Aina siapkan untuk melakukan atau menunjang gagasan Bu Aina tadi? Oke, iya Bu. Yang perlu saya siapkan ya, Bu, untuk supaya gagasan saya itu bisa terlaksana. Yang perlu saya siapkan tentunya karena saya ingin ngobrol lebih dalam dengan siswa saya ingin mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dia, sehingga walaupun pertanyaan tidak secara formal, tetapi setidaknya pertanyaan saya itu bisa menggali penyebab apa sih yang menyebabkan dia itu tidak bisa membawa perlengkapan SPDP itu. Dan nantinya saya juga harus mempersiapkan komunikasi juga dengan orang tuanya ya, Bu, supaya kejadian itu tidak terulang kembali, seperti itu, Bu. Baik, Bu Aina. Jadi intinya komunikasi ya, Bu, baik itu kepada si anak maupun kepada orang tua. Nah, Bu Aina, kemudian kriteria seperti apa yang Bu Aina inginkan terhadap siswa dan orang tua tersebut, Bu Aina? Iya, Bu, kriteria yang saya inginkan siswa tersebut itu, saya tentunya ingin dia itu bisa membawa perlengkapan keterampilan itu setiap dibutuhkan. Jadi ketika ada penilaian keterampilan itu, dia membawa alatnya, dan saya juga ingin dia itu memperoleh perhatian yang lebih dari orang tuanya, walaupun mungkin orang tuanya itu sibuk bekerja, atau mungkin orang tuanya itu mungkin ngurusi adiknya atau lainnya, tetapi anak tersebut tetap dapat perhatian, sehingga di sekolah dia juga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kan siapa tahu
lewat keterampilan itu ternyata potensinya tuh ada di membuat keterampilan dan lain sebagainya. Seperti itu, Bu. Baik Bu Aina, jadi yang diinginkan Bu Aina adalah anak tersebut membawa prakaryanya ya, perlengkapan prakaryanya. Kemudian Bu Aina, apa yang akan Bu Aina lakukan setelah percakapan ini? Kapan akan dilaksanakannya? Oke, iya Bu Rian. Saya itu yang akan saya lakukan setelah percakapan ini itu saya akan tentunya segera melakukan percakapan individu ya, pendampingan individu terhadap siswa saya itu melalui percakapan dua arah sehingga saya ingin menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya sehingga dia itu punya tanggung jawab dalam dirinya seperti itu Bu. Yang kedua, saya akan segera menghubungi orang tuanya, kedua orang tuanya. Kalau bisa dua-duanya bisa hadir sehingga bisa sama-sama mencari permasalahan, sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang dialami anaknya di sekolah seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya juga akan menghubungi orang tua atau wali murid yang rumahnya berdekatan. Mungkin saya akan menyampaikan ketika nanti ada penilaian praktik SPDP, minta tolong mamahnya siswa saya tersebut diingatkan seperti itu, Bu. Baik Bu Aina, jadi ada beberapa hal yang setelah ini akan Bu Aina segera lakukan. Nah, untuk kegiatan tersebut agar berjalan dengan baik Bu Aina, Bu Aina ini memerlukan dukungan dari siapa aja? Oke Bu, jadi saya butuh dukungan tentunya, dukungan selain dukungan dari orang tuanya, dan saya juga butuh dukungan dari guru olahraga Bu. Kebetulan kemarin juga waktu olahraga dia kan ikut seleksi lomba atletik. Padahal sudah diingatkan sebelumnya suruh bawa baju olahraga, tetapi ternyata tidak bawa juga. Jadi dia pakai, temannya yang lain pakai olahraga, dia pakai seragam. Padahal ketika pakai seragam tentunya kan akan merasa kesulitan, padahal harus lompat-lompat seperti itu. Nah, jadi saya butuh dukungan dari guru olahraga yang sama-sama mengalami keresahan Bu. Jadi sama-sama ketika diberi tugas tuh kok nggak dibawa seperti itu. Mungkin guru olahraga bisa menyampaikan juga, memberikan pencerahan kepada siswa itu, memunculkan motivasi internalnya selain dari saya, seperti itu Bu. Baik Bu Aina, jadi tadi Bu Aina sudah menyampaikan keresahannya, kemudian ada gagasan yang muncul, kemudian yang terakhir adalah dukungan yang diperlukan Bu Aina dalam permasalahan ini. Nah Bu Aina, setelah percakapan singkat tadi ini, apa yang Bu Aina dapatkan dan bagaimana perasaan Bu Aina setelah melakukan percakapan ini? Iya Bu Rian, alhamdulillah setelah saya melakukan percakapan dengan Bu Rian, saya dapat solusi dari permasalahan saya. Jadi saya bisa bisa memunculkan 3 gagasan tadi Bu Rian, sehingga solusi saya mudah-mudahan bisa terselesaikan permasalahan tersebut. Dan setelah melakukan percakapan ini, alhamdulillah saya merasa senang sekali Bu Rian, karena setidaknya beban yang saya pikirkan selama ini berkurang dan saya merasa lega bisa menceritakan atau mencurahkan isi hati saya kepada Bu Rian, sehingga saya dapat solusi. Selain saya dapat solusi, saya juga lega Bu Rian. Baik Bu Aina, saya yakin Bu Aina bisa menjalankan gagasan-gagasan tadi dengan baik sehingga permasalahan dan keresahan hati Bu Aina terhadap siswa bisa terselesaikan. Seperti itu ya Bu Aina. Iya Bu Rian, terima kasih ya Bu Rian atas waktunya. Iya, sama-sama. Coba refleksi ya Bu. Ya. Nah Bu Aina, setelah tadi kita praktik refleksi diri, praktik latihan kucing, di mana
saya sebagai coach dan Bu Aina sebagai coachee, saya minta Bu Aina untuk memberikan umpan balik atas coaching yang saya lakukan. Iya Bu Rian, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Rian tadi, melakukan praktik coaching dengan Bu Rian, saya merasa lega, saya merasa senang bisa menyampaikan permasalahan saya kepada Bu Rian, sehingga setidaknya saya dapat mencurahkan isi hati dan dapat solusi sekalian, seperti itu Bu Rian. Dan tadi Bu Rian sudah melaksanakan alur tirta dengan sangat baik, jadi sudah ada tujuannya. Bu Rian sudah menyampaikan tadi fokus percakapan kita itu apa, sudah disampaikan, kemudian sudah ada identifikasinya, kemudian sudah ada rencana aksi dan tanggung jawabnya. Sudah luar biasa Bu Rian. Terima kasih Bu Aina. Dan selanjutnya saya akan refleksi diri ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Dalam percakapan latihan coaching tadi, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, di mana diawali dengan tujuan dan diakhiri dengan tanggung jawabnya. Jadi ada identifikasi dan rencananya. Kemudian apa yang perlu diperbaiki. Nah, di sini tadi saya terganggu Bu Aina karena memang saya ini online-nya di rumah, di mana sinyalnya susah, jadi itu mengganggu fokus saya karena tadi beberapa kali sempat lost dan itu membuat saya presence-nya kurang, seperti itu. Nah, apa yang akan saya lakukan untuk memperbaiki ini? Yang pertama yang perlu saya perbaiki adalah kedepannya apabila ada Zoom lagi di hari Sabtu, terutama mungkin saya akan mencari tempat yang baik sehingga presence saya penuh dan tidak jadi hilang gitu ya Bu, karena saya tadi tiba-tiba lost gitu, jadi saya loh gitu. Mungkin itu saja Bu Aina, terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Rian.